Calon Presiden petahana Joko Widodo menyampaikan pidato berapi-api yang dianggap tak biasa. Pidato Jokowi juga berisi sindiran pedas terhadap Capres Prabowo Subianto. Apakah Joko Widodo tengah memainkan manuver baru, menyerang balik lawan politiknya dengan sindiran-sindiran keras? Lantas bagaimana pula kubu oposisi menanggapi serangan pidato Joko Widodo? Inilah laporan utama serangan balik petahana. Freeport telah 51%, mayoritas kita kuasai. Pertanyaan saya, ante asingnya ada di mana? Diperlukan pengalaman dalam memerintah. Apalagi sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini. Jangan coba-coba dong. Tapi kita tidak boleh lemah, tidak boleh takut terhadap tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan. Kita harus optimis. Kita harus optimis. Kita harus optimis. Jangan sampai ada pesimisme di antara kita. Jangan sampai ada yang bilang Indonesia bubar, gak ada. Jangan sampai ada yang bilang Indonesia punah. Tidak ada. Tidak ada. Inikah manuver anyar calon presiden incumbent Joko Widodo? Manuver menyerang rival politiknya dengan pidato bernarasi sindiran tajam. Ataukah Jokowi memang benar-benar marah karena tudingan-tudingan kubu lawan yang dianggapnya berbalikan dengan fakta? Beberapa waktu lalu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan pidato soal Indonesia punah jika mereka kalah. Rakyat ingin pemerintah yang bersih dan yang tidak korupsi. Betul. Karena itu, kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, saudara-saudara, negara ini bisa punah. Kubu oposisi menilai Jokowi telah melakukan pidato yang tak elok. Karena menurut mereka kalimat yang dilantangkan Jokowi cuma berisi serangan dan sindiran untuk Prabowo Subianto. Ya tentu upaya menundur itu kita sadari ada dan lebih pada menyerang. Ya kata-kata menyindir itu kan saya kira menjadi sesuatu yang tidak elok sebetulnya. Ya boleh tapi kan pantas gak pada porsi, pada high level pemimpin melakukan hal yang seperti itu. Nah bayangkan kalau misalnya antar kandidat, antar capres ini saling menyerang, bayangkan ke bawahnya, ya kan, jadi tidak aneh. Nah kalau saya gandengkan dengan apa yang disampaikan Bu Mega pada acara PDI kemarin, ya PDI Perjuangan kemarin, itu kan menjelaskan, loh ini kan di bawahnya seperti itu. Ya, saya bilang, ya artinya itu harusnya menjadi warning di internalnya disampaikan. Loh ini kan kita lihat di satu sisi seolah-olah, ya kan, timnya Prabowo yang banyak menyerang, tapi kita dapat gambaran ya kan justru capres dari 01 yang menilai dan menyerang apa yang disampaikan oleh Prabowo. Kubu petahana menolak jika pidato Jokowi disebut cuma ditunjukkan untuk menyerang balik Prabowo. Mereka menegaskan Jokowi hanya ingin menepis tudingan keliru yang kerap dilontarkan kubu penantang.
Pak Jokowi ingin menegaskan kepada kita supaya kita lebih optimis untuk memberikan semangat dan menggelorakan optimisme bangsa. Maka Pak Jokowi mengatakan bahwa kita harus lebih optimis. Karena selama ini narasi yang dibangun oleh sebagian pihak ya adalah soal bagaimana negara ini bubar, negara ini punah. Kita ingin negara ini tetap kokoh, kuat dan lebih maju. Dan Pak Jokowi menegaskan itu di depan para intelektual, para alumni Universitas Negeri se-Indonesia agar memang kita tetap optimis sebagai bangsa. Bahasa yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Prabowo itu ya sekaligus ditepis gitu ya, tidak ada tanda-tanda apakah menuju kepunahan. Namun menurut Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, semestinya Jokowi menggunakan cara yang lebih elegan untuk menyanggah pidato Prabowo. Sampaikan saja kalau maupun menyampaikan sesuatu yang sifatnya menyanggah, sampaikan dengan pidato dan bahasa yang lain, tapi sehingga orang tahu gitu. Karena ketika dia hanya menyerang itu kan, saya kira masyarakat bisa menilai. Lantas, bagaimana pandangan pengamat politik? Apa yang dipidatokan Pak Jokowi bisa digarisbawahi bahwa itu adalah pidato kontestasi. Jadi sudah masuk betul-betul kontestasi, sekarang kampanyenya terbuka. Jadi untuk mendapatkan dukungan yang sepenuhnya, tentu masing-masing calon itu ingin gitu ya, ada di atas yang lain gitu. Jadi kalau terkesan menggebu-gebu dan ini itu adalah salah satu cara mungkin Pak Jokowi sudah diberikan nasihat yang penuh gitu ya oleh tim suksesnya untuk menunjukkan bahwa percaya diri kan gitu ya. Percaya diri itu harus ada penegasan, tidak lembek kan gitu dan sebagainya. Sah saja, tidak masalah. Tapi memang tidak pernah Pak Jokowi seperti itu masalahnya kan tuh. Sehingga ya sebelum-sebelumnya tidak ada di Solo, di Provinsi DKI Jakarta ini waktu mencalonkan diri juga tidak seperti itu. Demikian juga di 2014. Kalau sekarang harus ditekan-tekankan itu mengapa kan gitu. Namun Siti Zuhro mengingatkan agar Jokowi juga memahami tuntutan rakyat di era demokrasi. Bahwa pemimpin tidak cuma bisa bekerja, tapi juga bicara di depan masyarakat. Bagaimanapun juga di era demokrasi yang sudah komunikasinya dua arah gitu ya, dua arah ini ada persyaratan, ada tuntutan gitu ya, agar pemimpin nasional itu ya juga tidak sekedar bisa bekerja tapi bisa menyampaikan juga gitu ya, bisa menyampaikan secara tegas, lugas gitu ya, clear gitu dan sebagainya, sehingga membuat tentu publik atau masyarakat, warga masyarakat pemilih itu merasakan kepuasan gitu ya, kepuasan batinnya itu memiliki sosok pemimpin yang nyaris utuh gitu ya, bisa bicara, bisa bekerja, memberikan kejelasan dan bahkan memberikan transfer pengetahuan kepada masyarakat.